doa-doa lah digantilah nama Sumantri. Pernah dulu di Biskup Laut namanya ya, jual pempek di situ karena kita badan kecil, habis pempek dimakan orang nggak dibayar. Nggak dibayar, Wiwin. Kenapa pada saat hari bahagia orang tua nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun sahabat berusaha berada. Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Lagi-lagi nih di masa pandemi diingatkan untuk terus menjaga diri dan menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan kebetulan walaupun Anda tidak melihat kami pakai masker, kami sudah pakai masker dan sudah mencuci tangan. Itu kayak. Ya, benar. Jumpa lagi kita di Begesah. Hari ini saya berkunjung agak jauh dari kota Batu Raja ini. Ada sekitar mungkin 15 kilo ya. 15 kilo. 15 kilo. Ini Balai Diklat kayak Ya. Balai Diklat menemui kakak saya ini, Kak Mirdaili SSTP MSI, atau biasa kami menyapanya Kak Ameng. Saat ini sedang ada tes CPNS di Kabupaten Oku ya. Ya, hari keempat ini, Pak Win. Dan kita akan bergesahnya dengan Kak Ameng. Namun sebelum itu, kami ingatkan bagi Anda yang belum men-subscribe channel ini, silakan dukung kami dengan mengklik tombol subscribe di bawah agar kami lebih semangat untuk mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video ini dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu lama lagi. Assalamualaikum Kak Ameng. Waalaikumsalam Mas Wiwin. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Cerah Sehat. ini Kak Ameng. Cerah ini. Cuaca sepertinya bersahabat ini. Cakung. Ya. Cuaca mendukung. Ini Kak Ameng kami biasa menyapa ya. Ya. Kak Ameng sekarang sebagai Kepala BKP SDM. Ya. Sebelum kita jauh ngobrolnya ini, saya ingin tanya yang sederhana dulu. Kenapa kakak tuh dipanggil Kak Ameng? Itu sejarahnya apa? Kalau boleh tahu ya. Ya, jadi panjang itu apa? Mas Wiwin baik ini. Boleh, Wiwin. boleh. Panjang, jadi mungkin dulu ceritanya waktu kecil sering sakit-sakitan terus. Jadi sakit-sakitan, seminggu di rumah, masuk rumah sakit 2 minggu. Nah, jadi ada dulu orang Cina itu dulu katakanlah ada kepintaran lah, mungkin apa dia bisa ngobatin seperti tabib. Jadi katanya karena nama ini namanya nggak biasa dipakai orang, namanya Mirdaili ini ya. Jadi katanya namanya ini harus diganti, panggilannya juga harus diganti. Jadi panggilannya karena mata ini sipit ya, seperti orang Cina, katanya panggil aja Ameng namanya, panggilannya. Tapi kalau nama asli ini harusnya sudah diganti, diadakan doa-doa lah, digantilah nama Sumantri. Nah, jadi Sumantri itu sebenarnya di kalangan keluarga apa Mas Wiwin, taunya orang Sumantri. Sumantri dipanggil Ameng, kadang juga Man dipanggil. Tapi karena ijazah sudah Kandung Mirdaili? Jadi tetap Mirdaili. Tapi Aktanya? akta tetap Mirdaili. Tapi nama itu dulu sempat ya disedekahkan. Artinya nyembelih kambing lagi dong? Iya. Jadi Sumantri. Tapi karena dulu dipanggil oleh tabib dulu Ameng, akhirnya melekatlah nama Ameng tadi. Ada yang manggil kalangan keluarga Man, karena Sumantri tadi. Nah, jadi 2 nama. Umur berapa itu? Saya SD itu mungkin kelas 5 SD. 5 SD. Sumantri nama Sumantri. Itu. Jadi kalau seperti teman-teman kecil udah tahu Sumantri. Alhamdulillah setelah dirubah nama itu ya jarang sakit. Dulu sakit terus seminggu. Sakit apa itu? Kalau dokter tipes gitu. Jadi keberatan bawa nama? Nah, keberatan nama itu tadi. Nah, Mirdaili itu sesungguhnya apa sih artinya kalau boleh tahu? Kalau Mirdaili itu tanya dengan orang tua, dia aja bingung. Yang jelas pengennya namanya seperti itu. Wajar lah berat bawa nama itu. berat. Orang tua pun bingung ya. Makanya Sumantri itu nama dari pewayangan katanya. Itu pemimpin yang bijaksana, kata orang yang ngasih nama itu. Yang ngasih nama tadi keturunan Chinese. Orang Cina. Tapi dia memberi nama Jawa. Iya, memberi nama Jawa. Kok bisa ya? Nah, itu yang Apa kita tidak diberi nama memang nama mungkin marga-marga Tionghoa gitu? Harusnya, nah makanya dia panggil Ameng. Ameng. Dia yang manggil Ameng.
Tapi namanya harusnya jangan Ameng, kata ini namanya. Akhirnya kita apa namanya rubah nama tadi, manggil keluarga ya seperti kita layaknya orang kasih nama baru. Ada yang manggil Man, ada yang manggil. Nah di sekolah di Ameng. Ameng. Karena sudah lekat Ameng banyak teman-teman. Tapi kalau keluarga Man manggil, tidak ada yang Sampai Ameng. sekarang Ameng. Ya, Oh itu sejarahnya. Itu sejarahnya. Nah, ini perlu diketahui karena jangan kita manggil-manggil ke Ameng, nggak tahu sejarah. Nah, itu sejarahnya. Entah itu julukan, ya namanya julukan kan kadang ada yang baik kan, kadang Nah. ada yang buruk. Ini baik lah menurut saya. Mudah-mudahan ini nama yang baru ini membawa kebaikan. Alhamdulillah. Artinya tidak salah juga kalau saya menanyakan kenapa dipanggil Ameng. Nah, benar itu Mas Wiwin. Kak, sejarah singkat sedikit Kak. Sejarah singkat Kakak masa kecilnya di mana, terus sekolahnya kemana gitu Kak. Bisa dijelaskan Kak? Jadi kalau cerita masa kecil ini kadang ada rasa sedih ya, ada rasa sedih karena memang dari kecil ya orang tua saya ini mungkin sekolah SD tidak tamat dua-duanya, ada yang kelas 6 berhenti, kalau ibu saya itu mungkin kelas 4 nggak sekolah. Jadi kerjanya apa Pak? Orang tua dulu? Orang tua dagang. Jadi dagang. Kalau ibu dulu semasa kecil buat Kue? es balon, kemplang, ya. Jadi tiap pagi yang nganter es dan kemplang itu yang sekitar sekolah, Kakak? ya saya antar ke sekolah-sekolah mulai jam 5:30, sudah pulang nganter di sekolah tempat SD 16 dulu tempat sekolah itu sekalian sekolah bawa juga. Di mana itu? Di SD 16 Talang Jawa itu Talang dulu. Jawa? Ya, jadi bawa kemplang dengan es balon. Kalau bapak ini ya jualan kecil-kecil, kopi sekilo 2 kilo, orang dari kalangan bawa satu plastik dibeli, nanti jual lagi ke Cina, dapat untung sedikit-sedikit lah. Nah dari kalau siang pulang dari sekolah ngambilin dulu jualan tadi, kemudian siangnya jual pempek dulu, jual pempek keliling, masih SD dulu. Bawa pempek itu dulu pakai Bakul. pakai bakul yang dari rotan itu. Iya. Keliling itu. Itu yang bikin ibu tadi? Bukan, tempat orang Upahan lain. berarti? Upahan dulu. Jadi satu pempek itu berapa dapat duit? Dulu kalau nggak salah 100 rupiah ya. Jualnya berapa? Jualnya jualnya berapa dulu? Lupa. Sudah lupa, pokoknya 100 satu bijinya. Makanya dapat duit berapa biasanya? Biasanya ngantongin berapa? Biasa sehari? dapat duit paling 5.000. Ya dulu, ya karena kan dulu sekolah SD kan nggak jajan kita kalau nggak jualan. Jadi bukan berasal dari anak orang kaya? Ya kita syukurin lah, Mas Wiwin. Syukurin kita bekerja membantu orang tua kan. Kalau nggak dibantu, nggak Itu bisa. saudara berapa waktu itu jumlah? 3 saudara. Kakak nomor berapa? Nomor 2. Jadi kadang jual pempek itu sampai sore. Habis pempek kadang pernah dulu di Biskup Laut namanya ya. Jual pempek di situ karena kita badan kecil. Habis pempek dimakan orang nggak dibayar. Nggak dibayar, Wiwin. Jadi nangis. Ya tapi tetap semangat karena kenapa? Karena orang tua semangat cari duit. Mulai dari jam 2 malam bangun kan. Bangun bungkus untuk persiapan es ngisi kulkas pagi sampai subuh, yang sudah di dalam kulkas dimasukin bos termos itu kita pasarkan ke sekolah-sekolah. Ya, sekolah-sekolah Dititipkan di warung? kita titipkan ke sekolah, ke warung gitu kan, kemplang dengan es balon itu. Es yang lonjong itu ya? Es balon ya. Itu dulu usaha orang tua, Mas Wiwin. SMP? Sama? SMP sama, jual pempek, tetap jual naruh ke warung-warung tadi, titip es balon itu sampai SMA tetap masih titip. Iya. Jadi SD, SMP, SMA di sini? Iya, di SMA di sini. SMP di mana? SMP di SMP 1. SMA? SMA di SMA 1 Batu Raja. Jadi tetap masih berjualan juga? Tetap jualan, dititip ke warung-warung ya karena memang sudah dari kecil kan titipkan barang itu, terutama di sekolah-sekolah seputaran Talang Jawa dengan daerah yang Tanjung Agung kan, sekolah MTS itu kita titipkan. Kakak adik sama juga waktu itu? Kalau kakak enggak. Cuman Kak Ameng sendiri? Tapi kalau kakak yang perempuan bawa, kadang kalau kita enggak bisa bawa, dia yang bawa ke sekolah dulu. Bawa ke SMP 2 dia dulu, jualan itu. Itu ngomong-ngomong orang tua kakaknya asli mana? Asli sini atau asli Jawa? Atau? Kalau orang tua dua-duanya asli sini, Batu Kuning. Memang tinggal cuma tinggal di situ. Tinggal di Talang Jawa. Nah soal nilai akademik ketika kakak sekolah dulu, kakak tuh orangnya biasa saja atau memang berprestasi?
Ya sebenarnya biasa-biasa saja Mas Win, karena memang kita karena kita biasanya di lapangan, nah istilah sekarang kan di lapangan. Iya, ya. Kalau istilah orang luar liar mungkin ya. Karena setelah pulang sekolah, jualan, kita main, nongkrong kemana-mana, pulang malam, kadang jam 12, jam 1 paling cepat. Pulang itu kan, kemudian besok pagi dengan rutinitas yang disampaikan tadi kan, sampai pada akhirnya SMA itu ada satu kejadian, saya tidak bisa ceritakan kejadian ini. SMA teman-teman saya dulu mungkin masih ada di sini. Nggak, walaupun tidak diceritakan, clue-nya apa? Kejadian apa? Kejadian yang ada ya kenakalan remaja lah waktu itu. Kenakalan remaja, teman-teman semuanya pada waktu itu ada persoalan. Saya ke Jakarta waktu itu. Tamat SMA atau belum? Belum tamat. Ke Jakarta, katakanlah takut kena marah orang tua, lari. Kabur ya. Kabur sebentar lah waktu itu. Akhirnya dikabarkan orang tua sakit. Pulang lagi. Ke Batu Raja saya sekolah. Nah dari situlah saya berpikir siapa lagi yang harus merubah kehidupan keluarga ini kalau enggak dari kita. Akhirnya saya tetap bergaul, main tetap seperti biasa. Jam 12, jam 1 pun, tapi setelah pulang saya tidak pernah tidur lagi, langsung belajar, paling tidurnya setelah subuh tidur 1 jam 2 jam saja sekolah, belajar, karena ya pada dasarnya bukan termasuk orang yang bodoh-bodoh bener kan, ya kalau ada di angkatan si Win tahu kan, ya masih di antara teman sekelas itu, walaupun tidak masuk peringkat 1, 2, 3, tapi 10 besar lah. Ya, yang jelas kita untuk di kelas itu bisa lah bersaing dengan teman-teman yang lain ya. Gitu. Nah itu kabur itu ada berapa lama, sebulan? Ya lebih kurang sebulan lah waktu itu. Siapa itu kabur kalau boleh tahu? Dulu ada orang Batu Raja dulu numpang orang Batu Raja dulu terkenal lah. Zaman itu katanya sukses di Blok M. Sukses, jadi saya dengan teman ada berapa orang, 3 orang, 4 orang. Jadi saya pulang dengan 2 orang, dua orang itu satunya pulang ke Lubuk Batang deh sekarang, teman saya itu. 2 orang nggak pulang sampai sekarang. Menetap di situ? Masih netap di Jakarta. Oh jadi waktu kabur itu bukan sendirian? Bukan sendiri, berempat. Wah ini kayaknya nih persoalan agak krusial ini. Nah itu, kalau mereka memang sudah putus sekolah, memang nggak sekolah. Memang sudah lama nambahkan mau main ke Jakarta. Oke, jadi nakal kakak itu bukan nakal liar kayak zaman sekarang yang mungkin mohon maaf terjerumus ke narkoba, bukan. Oh, bukan. Makanya waktu itu masih ada pikiran untuk belajar. Masih belajar tadi itu Mas Wiwin. Oke. Nah, kita bicara ke tingkatan setelah kakak tamat SMA. Kakak kan kita ketahui lulusan apa? STPDN, ya? STPDN. Nah, itu bagaimana ceritanya kakak bisa ke situ? Ya. Jadi dulu karena memang setelah pulang itu kita mikirnya positif artinya pengen punya cita-cita yang jelas ya, belajar, ngikutin kegiatan belajar kelompok. Akhirnya pada suatu ketika itu datanglah dari STPDN itu memberikan arahan yang orang-orang yang masih sekolah, bagaimana sekolah STPDN itu yang disampaikan bahwa sekolah itu tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, semuanya dibiayai negara. Ya kita tahu kondisi perekonomian kita kan, kalau mau kuliah dari mana duitnya mau kuliah itu kan. Akhirnya ikut waktu itu bareng tuh dengan Pak Rahmat Soleh, Pak Henry wakil ketua pengadilan yang sekarang. Itu teman bareng-bareng, Pak Teddy Melwansa, banyak teman-teman yang lain, sampai berangkat ke Palembang itu. Bentar, Pak, itu Pak Teddy satu liting? Satu liting. Sekolah itu? Sekolahnya satu liting, SMA-nya. Jadi berangkat tes sampai akhirnya tinggal tersisa 2 orang lagi yang dari OKU ini. Saya dengan Pak Teddy. Dengan Pak Teddy Melwansa. Jadi belum pernah saya nginjakkan kaki ke Palembang, bayangi. Selama hidup belum pernah ke Palembang. Dari SD sampai ke SMA? Sampai SMA. Nah itu waktu tes itu masih sekolah nih? Masih sekolah kan, seperti sekarang kelas 3 sudah ujian. Penghujung lah ya? Penghujung. Jadi naik kereta ogan kalau dulu. Sepur ogan, kereta ogan sampai di Palembang nyari alamat nenek. Memang ada nenek di sana. Tapi belum pernah ke Palembang? Belum pernah ke Palembang. Akhirnya ketemulah rumah nenek itu di skip di BLPT belakang itu. Ketemu,
Jadi tes pertama itu di SMA 10 Bukit, Ya. dulu diantar perginya diantar oleh pakai motor, pulangnya sendiri. Jadi jalan kaki. Dari Bukit ke Skip. Dulu nggak tahu arah Skip kemana, yang penting jalan karena dulu naik mobil itu dari IP. Jadi jalan dulu dari Bukit ke IP dulu. Ke IP. Itu lewat mana tuh? Lewat Demang atau lewat? Lewat apa namanya Kambang Iwa itu. Lewat Kembang Iwa. Nah, jalan terus sampai ke IP. Kembang juga kaki. Nah, baru sudah itu naik angkot dari IP ke Skip. Ya kan nggak tahu tadi. Nah, hari kedua tes itu diajak saya dengan Pak Rahmat Soleh itu diajak oleh Pak Teddy kan dia ada orang tuanya. Jadi ya diajak lah diantar oleh Pak Supriyadi orang tua Teddy. Jadi itu bayangin karena nggak tahu ke Palembang dari Bukit harusnya bisa ke kiri langsung sampai ke ke Simpang Polda lurus kan. Nah ini ke kanan Kambang Iwa dulu. lewat Unsri itu. Ke Kambang Iwa dulu sampai IP baru naik angkot. Sama Kak Teddy itu. Sendiri. Kak Teddy waktu itu? Ya kan diantar. Oh, dia memang ya tahu sendirilah kan. Dulu. Jadi kakak memang sebegitu nasib kakak zaman itu. Karena nggak pernah tahu Palembang itu. Kenapa kakak naik angkot? Ya kan naik angkot kan taunya dari IP. Dari IP. Pertama diajari. Nah itu tadi. Karena kita dusun ke Palembang ini takut. Yang pertama takut ini salah naik angkot duit nak kati. Nah itu tadi. Ini pertama ini. Mungkin belum banyak yang tahu ini kalau Kak Ameng ini dulu jalan kaki dari Bukit ke IP. Baru jauh itu. Jauh jalannya. Itu apa rasanya jalan kaki itu, Kak? Wah. Nah, dibayangkan. Itu. Jadi kalau ingat sekarang lucu. Kalau ke jauhnya dari ini dulu. Tapi ke IP baru naik angkot ke arah BLPT, ke arah sederhana Skip Ujung. Jalan baru. Karena diajarin di situ dulu. Jadi patokannya IP. Patokannya IP. Itu naik bis atau naik apa dulu? Naik angkot. Angkot yang nyamping itu. Nah, itu di tahun 95. Itu berapa lama tesnya? Itu langsung lulus atau bagaimana? Itu kan bertahap. Jadi saya waktu tinggal di rumah nenek itu sampai dengan selesai tes. Jadi tinggal di situ bantu-bantu nenek juga. Anak nenek ini naksi dulu. Jadi bantu-bantu dia kalau pulang dari tes dia mangkalkan mobil di itu ya kadang kita jadi kenek kan nenek kalau habis tes itu sampai dengan tahapan-tahapan lulus pada akhirnya untuk berangkat Pantuhir dulu di Bandung Pantuhirnya berangkat ke Bandung. Jadi berangkat ke Bandung itu banyak juga yang gugur tapi dari Batu Raja cuman kami berdua dengan Pak Teddy. Sampai di Bandung dulu semua sehabis kita tes Pantuhir, biasanya orang tua datang datang mau menyaksikan anak-anaknya lulus apa tidak ya. Jadi sebelum pengumuman kita dinaikkan bus, dikelilingkan ada bis yang keluar dari Kesatiran Jatinangor itu ke bandara katanya ke bandara. Kami dikembalikan lagi ke lapangan parade, lapang upacara namanya. Jadi dinyatakan lulus. Nah, jadi bis lulus para orang tua datang lihat anak-anaknya karena saya ini mungkin salah satu yang orang tua yang tidak hadir, sedikit orang tua yang tidak hadir. Nah, kalau dari Sumsel mungkin angkatan kami bukan aku sendiri yang tidak hadir orang tua. Jadi pulanglah ke Barak dulu sendiri, tidur di Barak, dibangunin oleh Pak Supriyadi orang tuanya Teddy. Karena di Barak sepi, yang lainnya pada pesiar dengan orang tua. Tanya, Meng, mana orang tuamu? Tidak ada Pak. Akhirnya diajaknya keluar karena ada waktu IB 3 hari, diajak IB ke Cianjur, ke Puncak waktu itu. Itu memang tidak datang bukan memang tidak punya biaya? Nah, karena ya itu tadi, nggak mungkin orang tua bisa ke sini. Karena tapi tahu kondisi. Tidak ketika itu kakak dinyatakan lulus? Ya dia nggak tahu. Oh, nggak tahu. Komunikasinya waktu itu apa? Kan dulu belum ada HP, jadi ada surat. Ya ada surat. Jadi ya waktu pulang Pak Supriyadi mungkin dikabarkan bahwa kami lulus. Apa rasanya Kak? Mohon maaf ini kalau aku agak menyentuh sedikit. Rasanya ketika kakak dinyatakan lulus, orang tua datang semua, kakak dengan seorang diri berjalan dari lapangan ke Barak. Itu apa yang kakak pikirkan? Ya sepanjang jalan terus terang saya neteskan air mata ya. Sedih. Kenapa pada saat hari bahagia orang tua nggak ada?
sampailah kami dimasukkan ke setelah pulang dari pesiar itu dimasukkan ke Cikole, itu tempat candra di mukanya 6 bulan, dididik di tentara ya. Setelah itu kita juga kumpulkan lagi untuk dipasang pangkat karena kita sudah resmi jadi praja. Itu pun orang tua yang nyematkan Dan tidak datang juga? dan tidak datang juga orang tua. Jadi saya pulang lagi juga, itu juga saya bukan main sedihnya. Mungkin di barak kami itu isi barak itu sekitar orang 60, mungkin 1-2 orang aja mungkin, yang banyak orang Indonesia Timur yang nggak hadir. Tapi kembali Pak Supriyadi ya datang ke barak nyari, ngajak keluar karena ada waktu pesiar 3 hari. Jadi orang tua nggak pernah datang pada saat-saat momen yang paling bahagia menurut kami ya. Sampai 6 bulan itu banyak yang nggak lulus itu, kadang minggat gitu kan. Bukan kakak tuh marah, tapi kakak tuh prihatin sebenarnya, merasa juga ya. Pengennya orang tua hadir ya, karena itu kan yang membanggakan menurut kami. Benar. Jadi karena kondisinya ya kita maklum kondisi orang tua. Artinya kakak tuh satu kali ikut tes lulus langsung ya? Langsung lulus. Tidak berkali-kali seperti orang tuh? Tidak, sekali tes langsung lulus. Itu tadi perjalanannya ya seperti itu. Walaupun tanpa orang tua, tapi saya sudah berniat dalam hati, walaupun katanya STPDN keras pendidikannya, senioritasnya keras, tapi saya sudah patrikan, saya tidak akan kembali kecuali nyawa saya yang kembali. Mati, kalau saya mati saya kembali. Tapi sekeras apapun akan saya hadapi, karena saya ingin berubah. Nah, kesimpulan yang kakak dapat ketika kakak sudah ya seperti sekarang ya, kakak itu lulus di STPDN itu berkat apa? Ini kita lepaskan dulu berkat takdir ya? Ya. Kalau saya jujur, saya berkat dendam. Dendam? Ya. Maksudnya? Ya karena dendam, karena kita di keluarga saja kalau kita jujur, kalau kita tidak sukses pasti di sebelah matakan oleh keluarga. Dendam untuk kebaikan. Tapi dendam untuk kebaikan. Saya niatkan saya harus lebih dari orang. Nah, saya harus semangat. Nah, jadi dengan dendam itulah menjadi satu kekuatan yang mungkin dahsyat ya, dengan dendam itu. Karena kita bertekad harus maju. Makanya di zaman itu hari pertama masuk STPDN banyak yang lari karena keras ya. Terus terang kan nggak usah ditutupin lagi. Kabur dari pendidikan. Karena sudah ditayangkan di TV bagaimana kerasnya kan. Banyak yang lari, minggat, tidak tahan. Ya, banyak termasuk Pak Teddy itu, mati kita di sini. Lari boy, aku jawab, Teddy aku tidak akan lari kecuali aku mati dari sini. Aku nak berubah hidup. Akhirnya Teddy juga semangat. Kalau itu kita bertahan di sini. Di sekolah di situ negakkan disiplin, tapi ya kalau kami ceritakan tidak ini juga, tapi yang jelas seperti sekolah itu keras. Tapi memang untuk kebaikan. Lihat sendiri hasilnya sekarang kan. Iya benar. Tapi mohon maaf Pak, saya boleh tanya dikit. Memang kakak tuh keluarga besar tuh memang di zaman itu memang belum ada nih apa yang mungkin keluarga kakak dari ayah dari ibu yang menduduki posisi penting di daerah ini. Oh, enggak ada sama sekali. Enggak ada? Enggak ada keluarga. Makanya dendam tadi? Ya, keluarga kita memang bukan keluarga pejabat? Bukan dari golongan pejabat, ya paling tinggi juga guru. Paling tinggi guru ya. Maka dari itulah, karena kita rasa dendam pengen maju tadi, ya kita berniat apapun yang terjadi, sekolahnya juga sudah masuk sekolah juga, kita sudah merasakan hari pertama sampai kita pengumuman itu sudah merasakan bagaimana disiplinnya sekolah itu kan, tapi tetap tidak akan lari. Walaupun kawan-kawan banyak yang lari dulu, ada yang kembali, ada yang tidak kembali lagi. Dendam positif. Nah, jadi berapa lama Kak menempuh pendidikan situ Kak? 4 tahun di situ. 4 tahun? Ya, 4 tahun di Jatinangor itu. Sampai dengan tahun 99 baru selesai di sana. Oke, kita lanjut ke segmen kedua ya. Kita jeda sebentar. Jadi kakak tadi durasinya belajar di situ sekitar 4 tahun ya? 4 tahun. Oke, dari awal kakak masuk, kakak disematkan pangkat, itu tidak datang nih orang tua? Ya. Kapan orang tua datang untuk pertama kalinya? Jadi orang tua datang itu pada saat pengukuhan Pamong Praja Muda yang dikukuhkan oleh Presiden. Artinya setelah kelar? Ya, setelah kelar. Jadi 4 tahun itu tidak pernah datang? Tidak pernah datang. Jadi pernah satu ketika waktu saya sudah tingkat 2 Madya Praja itu terkena kanker payudara. Siapa? Ini orang tua kakak saya kena kanker payudara, jadi dirawat di rumah sakit Bandung itu selama sebulan lah dulu. Jadi
saya tidak kasih tahu orang tua, karena percuma kasih tahu orang tua nanti jadi pikiran dia tidak bisa juga ke Bandung kan. Hanya saya dirawat di sana di operasi kanker payudara. Dulu bersama-sama satu ruangan itu ada yang masih pendidikan polisi perempuan, ya polwan lah ya. Jadi dia yang merawat, kasih makan, habis operasi setelah sadar. Sampai seminggu lah dirawatnya, dia juga sakit juga kebetulan pendidikan. Tapi saya memang waktu itu lupa minta nomor telepon atau memang telepon ada untuk alamatnya karena mengucapkan terima kasih kan dengan dia itu. Dia yang merawat selama 1 bulan. Jadi orang tua enggak tahu. Sama-sama praja? Dari polisi. Dia itu perempuan, polisi perempuan. pendidikan polisi. Akpol? Mungkin Akpol mungkin. Ya dulu satu ruangan dalam rumah sakit itu. Di ruangan rumah sakit itu dia dirawat, saya dirawat. Nah, dialah yang merawat habis operasi, sadar, dia yang ngasih makanan sampai dengan kalau nggak salah 10 hari dia sampai dia keluar sudah sehat. Masih juga kedatang lagi? Enggak datang lagi. Jadi maksudnya selama masa perawatan yang itu saya belum bisa apa-apa itu dia yang merawat. Baik dia itu, tapi saya lupa, enggak pernah nanya waktu itu. Namanya siapa? Ingat? Lupa Mas Wiwin. Nah, pernah kontak-kontakan tidak? Enggak pernah, makanya saya ada rasa terima kasih. Salah, nyesal, kenapa enggak tanya alamatnya, sama-sama pendidikan kan, orangnya baik. Dia orang mana dia? Dia orang, kalau enggak salah dulu orang Jawa Tengah. Dia tekan. Baik sekali. Nah, jadi jadi orang tua enggak saya kasih tahu sampai setelah pulang cuti baru kasih tahu habis operasi. Nah itu. Jadi kembali tadi, jadi orang tua pada waktu pengukuhan Pamong Praja Muda waktu itu Pak B.J. Habibie kami waktu itu karena jadi orang tua datang itu pun waktu itu jadi ada di depan Sapirius itu ada tampal ban ya. Tampal ban. Itu ada yang punya tampal ban itu Pak Ridwan namanya. Pak Ridwan itu punya mobil travel Palembang itu 71 kalau nggak salah dua mobil. Jadi ceritalah orang tua saya bahwa saya akan pengukuhan oleh presiden sekolah STPD ini. Akhirnya dia kasih support, dipinjami mobil beserta sopirnya itu. Sopirnya cuman kasarnya minyak beli sendirilah. Ya. Sopir mobil L300. Mobil L300. Berarti ada pakai plat kuning dong? Iya, plat kuning. Jadi mobil itu dipinjemin tapi kita beli minyak sendiri, sopir udah saya bayar katanya. Jadi diantarlah. Berapa mobil dipinjamnya? 1 mobil. Ya kan cuman ibu dengan bapak Ayu dengan adik enggak pergi. Di sana tidurnya juga kebetulan Pak Kadesnya di Cilenyi itu anaknya STPDN. Jadi teman akhirnya tidur di rumah Pak Kades dulu orang tua. Alhamdulillah dapat tumpangan di situ. Nah, jadi Pak Ridwan itulah kalau enggak tuh enggak pergi juga orang tua karena kendaraan enggak ada waktu itu. Jadi pakai mobil 171 itulah ke Jatinangor, besok mau dikukukan, sore nyampe di Jatinangor, setelah pengukuhan langsung pulang juga. Karena mobil kan mobil travel mobil orang cari duit, nah itu. Nah, jadi itulah orang tua menginjakkan kaki ke Jatinangor dan saya sangat bangga sekali waktu itu karena orang tua bisa hadir. Berat juga perjuangan kakak dulu ya? Berat, Mas Wiwin. Aku nggak tahu, kira Kak Ameng ini memang keturunan Ningrat, Kak? Wah, tidak, Win. Jadi itulah kalau kita kembali mikir bagian perjalanan sekolah ya sedih sebenarnya. Tadinya bukan karena kita nyalahkan orang tua karena kondisi. Tapi saya sangat bangga sekali menjelang kami dikukuhkan oleh presiden dan diwisuda oleh Menteri Dalam Negeri, dia bisa hadir. Habibie waktu itu ya? Habibie waktu itu. Kalau yang saudara-saudara kakak tadi? Dia enggak bisa hadir. Sekarang mereka juga sudah. Alhamdulillah mereka semua sudah jadi PNS semuanya. Alhamdulillah. PNS semua. Ya, jadi PNS semuanya. Itu kalau orang tua dulu, pola pendidikannya kepada Kak Ameng sama adik beradik itu seperti apa dia dulu? Ya karena orang tua sibuk. Bapak itu kalau dari habis sembahyang subuh dia sudah keluar. Dagang tadi ya? Ya cari orang-orang dari dusun-dusun yang bawa kopi. 1 plastik, 2 plastik. Nanti dikumpulin. Dia jual lagi? Dijual lagi, dapat 100-200 rupiah per kilo. Ibu dari pagi harus bungkus ya es balon, kemudian pagi masak kemplang, manggang kemplang ya otomatis tidak pernah perhatikan kami ini. Yang penting kami berangkat sekolah. Nanti ya namanya
dia sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi tinggal kita yang mikir mau apa. Ya, tinggal kita mikir karena kita ini pengennya membantu orang tua, ya kita tidak malu-malu lah pakai pakaian SD putih merah itu, bawa es balon, bawa kemplang itu ya. Ada teman-teman kakak yang masih ingat yang pernah lihat kakak bawa itu dulu? Ya pasti yang SD itu tetap Ada yang ingat, ya SD yang kawan kakak yang mungkin akrab di SD sampai SMP ada tidak? Ya banyak sih, seperti yang di keuangan itu ada Pak Joni Aryoko, ada juga yang satu bangku sekarang sekarang ini dia bisa buat seperti kontraktor itu, ya kan? Masih teman-teman SD pokoknya ya tahulah namanya kita seperti itu, jualan. Yang kau ada dengan kondisi Kak Ameng sekarang? Ya, yang jelas itu kalau kawan-kawan itu karena kita ini bebas ya. Bebas artinya tidak seperti anak-anak sekarang, seperti anak-anak rumahan kan, karena kita di luar, jarang di rumah. Yang nutup diri. Nah, begaulnya kemana-mana. Yang tahunya orang-orang yang kenal itu ya mungkin ada nyangko, karena hubungnya sama-sama liar mungkin ya. Sekarang orang tua kakak masih ada semua? Orang tua ibu masih, kalau bapak sudah meninggal, sudah 4 tahun. Kakak sekarang? Ikut, saya ikut ibu, karena masih tinggal di rumah orang tua. Masih tinggal di rumah. Ya, artinya kakak masih melihat surga di situ. Iya, makanya. Itu yang terima kasihnya. Itu selama beliau masih hidup, saya yakin doa dia pasti menyertai anak-anaknya kan. Kak, sekarang kita bicara karir sedikit deh, Kak. Bisa kakak jelaskan sedikit lebih singkat, mulai dari kakak tugas perdana di mana dan sudah berapa posisi yang kakak tempati? Ya. Jadi tahun 99 saya wisuda ya. Dulu wisuda STPDN itu dilengkapi sertifikat kita sudah prajabatan, dilengkapi SIM A dengan SIM C. Kendaraan maksudnya? SIM-nya? Iya, untuk berkendara. Untuk berkendara, walaupun kita belum bisa nyetir. Enak ya? Nah, ya dulu di STPDN dilengkapi dengan tiket pesawat. Nah, jadi kalau kita berangkat dari STPDN dulu itu yang dapat dari amplop yang warna coklat. Jadi saya ditempatkan pada waktu itu di Kabupaten Oku, kebetulan balik kampung. Nah, jadi hari pertama melapor ke bagian kepegawaian, langsung hari itu juga disuruh bertugas di Kecamatan Banding Agung, Ranau. Nah, jadi di Banding Agung itu tugas pertama diperintahkan untuk melaksanakan tugas di kantor camat Banding Agung. Dulu camatnya Pak Zandi Soleh. Jadi ikut di situ Pak Zandi kira-kira 1 tahun lebih sedikit dipromosikan jadi kasupsi. Kasupsi dulu PMD itu ada kasupsi perekonomian, produksi dan distribusi pada waktu itu kan. Di dinas nih? Nah, di kantor camat. Kantor camat. Kan ada PMD dulu ada bidangnya. Nah, di situ sekitar 3 tahun dulu di Banding Agung. Sampai akhirnya ditarik ke Kotip, dulu masih ada Kotip, Mas Wiwin. Masih ada Kotip, di sana diberikan jabatan sebagai Kaur Permintaan Umum Desa dan Kelurahan, merangkap Wakasat Pol PP dulu. Kotip dulu kan membawahi 2 kecamatan. Nah, jadi merangkap Wakasat Pol PP di situ. Nah, Kotip bubar, saya dulu dipindahkan ke Kecamatan Pengandonan sebagai kasih pemerintahan. Agak dekat, agak lama 2 tahun di situ. Dulu masih satu kesatuan antara Simedang Aji, Pengandonan dengan Lugan. Dulu kan. Apa nama kecamatan? Pengandonan? Pengandonan dulu ada 45 desa dulu kalau tidak salah. Berarti kakak waktu itu bisa PP dari Telang Jawa ke situ? Nah, dulu PP, berangkat pagi, pulang malam. Kalau di Banding Agung dulu, nginap? Dulu PP sekitar 1 tahun. Wih, berat PP. juga. Ya, PP dari Banding Agung dulu setelah sembahyang subuh berangkat sampai di Banding Agung mungkin jam 8, langsung bersih-bersih ruangan kantor sampai setahun, sampai akhirnya Pak Camat, Pak Zandi waktu itu melarang lagi untuk PP karena jauh, diberikan mes dulu. Kamar di mes yang tepat pertemuan di Banding Agung itu. Nah, setelah dari Pengandonan itu lebih kurang 2 tahun, saya ditarik ke Sosoboy Rayap sebagai sekretaris camat. Masih di camat? Nah, sekretaris camat. Akhirnya 8 bulan di sekretaris camat, berangkat sekolah, ngambil di UGM waktu itu. Di UGM di MEP ya, Magister Ekonomika Pembangunan. Selesai sekitar 2 tahun, selesaikan pendidikan, akhirnya kembali lagi diberikan tugas sebagai kasih pemerintahan di kantor Camat Raja Timur. Itu tidak lama, itu sekitar 6 bulan, 5 bulan, kemudian jadi lurah Pasar Baru. Nah, lama juga jadi lurah dulu, berapa tahun itu. Pemilihan langsung pertama itu zaman Pak Edi Yusuf. 2005-an?
Nah itu, sudah jadi lurah Pasar Baru itu sampai selesai pemilihan, itu diangkat ditempatkan di kantor camat Lubuk Batang sebagai camat. Habis itu. Berapa lama? Camat Lubuk Batang 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan ditarik Digeser. ke kantor camat Jawa Timur, 10 tahun kurang lebih. Camat terlama mungkin. Ya? Itu. Ya kurang 3 bulan lah setahun. Berarti gantikan bos awal tadi, Pak Zandi tadi. Gantikan Pak Jandi. Pak Jandi ke inspektorat, kalau tidak salah. Kakak menggantikan sebagai camat. Sebagai camat. 10 tahun. 10 tahun di kantor camat. Jadi hafal lah kalau soal urusan. Kalau di Jawa Timur sebelumnya hafal mungkin ya. Warga juga mudah hafal karena cirinya sudah jelas. Sudah jelas. Itu. Jadi camat. Kemudian setelah camat 10 tahun ya camat Batu Jawa Timur ditempatkan waktu itu zaman Pak Julius Nawawi. Jadi sebagai asisten 1. Jadi sempat saya tidak percaya ya karena jabatan asisten 1 kan harusnya orang yang sudah pengalaman. Orang yang sudah berpengalaman, yang sudah mumpuni lah. Pada waktu itu umur kan masih muda, ya. Muda kalau nggak salah baru umur berapa tahun dulu, 30-an lah ya. Jadi asisten 1 dengan ya asisten 1 namanya kalau di negara Definitif ya? Definitif. Menteri Perekonomian, Ada belum Menteri pegang kepala Koordinator. dinas? Belum pernah. Jadi kita mengkoordinatori Iya. kawan-kawan ini kan. Jadi di asisten 1 lama juga waktu itu masih 5 tahunan. 5 tahun lebih sedikit di asisten 1. Setelah itu baru 2017 di BKPSDM ini. Jadi lama juga di asisten 1. Jadi melompatnya dari camat langsung ke asisten? Langsung asisten 1. Nah, itu makanya saya tidak percaya waktu itu. Apa benar apa ini? Pohonnya rimbun, buahnya jarang. Itu istilah yang itu tidak ya. perlu diketahui. Oke. Sekarang kepala BKPSDM nggak ya? Ya. Dulu BKD namanya. BKD dulu. Itu perubahan dari BKD ke BKPSDM itu apa sih yang membedakannya? Ya kalau dulu kan Diklat ini kan jadi badan sendiri. Badan sendiri. Ya. Diklat ini bergabung ke BKPSDM. Makanya jadi dulu ke BKD jadinya BKPSDM. Artinya menambah bidang lagi dong. Nambah 1 bidang lagi. Bidang pengembangan aparatur. Oke. Di sini. Makanya kantor BKD ini ada 2. Ada 2. Nah, itu. Jadi sudah berapa tahun nih durasinya? Jadi kepala BKPSDM? Ini 2017 sekarang. 3 tahunan lah ya. Nah, 3 tahun lebih lah ya. 3 Iya, tahun 3 tahun ya, lebih. 2017. Oke Kak, ini mungkin kita sudah terlalu panjang ini Ya. dan juga hari sudah menjelang sore. Terakhir Kak, Ya. makna dari hidup mulai dari kakak sampai sekarang ini apa yang kakak petik nih nilai-nilai hidup? Ya. Jadi memang kita tidak tahu apa perjalanan kita hidup ini seperti apa ya, karena itu suratan takdir semuanya. Tapi kita patut berusaha, patut kita memanage kehidupan kita dengan rencana-rencana kita. Tapi ketahuilah manakala kita sudah berusaha, tapi ternyata nanti Tuhan berkehendak lain, itu bukan kegagalan, tapi itu keberhasilan yang tertunda. Dan kita harus selalu optimis, dengan kita selalu bersemangat untuk bisa sukses, untuk bisa maju, tapi harus diingat, orang tua kita harus kita selalu minta doa dan restunya, karena doa orang tua lah yang mungkin akan membawa kita ke dalam kesuksesan. Itu. Jadi saya selalu minta restu apapun yang saya dapatkan, setiap pindah ke satu negara saya selalu sungkem minta restu supaya di dalam perjalanan hidup saya ini selalu diiringi dengan doa-doanya. Karena dengan doa orang tua ini saya merasa semuanya dibukakan Tuhan, semuanya dimudahkan Tuhan dengan doa orang tua. Jadi selalu optimis, apapun yang dikerjakan dengan kita serius, semangat, insya Allah akan membawa keberhasilan. Apapun bentuk keberhasilan itu, saya yakin dan percaya itu. Kepada pegawai ini lingkungan? Kalau dengan kalangan pegawai, ya dan pegawai tentu dalam kita berkarir ini kita pengennya karir kita sampai di puncak. Ibarat sebuah karir pegawai ini piramida, Mas Win. Piramida ini ke bawahnya dia besar. Rami lah. Artinya rame. Nanti dengan seleksi alam, seleksi mulai dari loyalitas segala macam, sekarang kompetensi yang ada akan mengerucut. Jadi 1-2 orang saja yang bertahan. Jadi untuk menghadapi kompetensi ini ya kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri utamanya ya berkompetensi yang bagus itu kita mengisi dengan pengetahuan dan ilmu supaya kita bisa tidak tersingkir oleh kompetisi yang ada di
kalangan ASN ini. Kita tahu sendiri sekarang ini zaman sudah berubah. Ya. Segalanya sudah bukan seperti dulu. Semua sudah serba IT dan sebagainya. Makanya kita harus bisa beradaptasi lah dengan lingkungan sekarang, aturan-aturan yang baru. Jadi itu. Mungkin cukup kak ya? Nah, mungkin itu Mas Wiwin. Jadi panjang lebar soalnya Wiwin ini. Oke, tadi demikian ya pergesahan dengan Kak Ameng. Terima kasih Kak Ameng telah bercerita, berbagi kisah tentang kehidupan kepada kami dan kepada sahabat-sahabat bergesah. Ini mudah-mudahan ini nilainya banyak ini, sejarah-sejarah hidup beliau ini yang menurut saya ya ada yang pilu namun ada juga yang menggembirakan. Pilunya tadi saya catat ketika Kak Ameng berada di lapangan, orang tua pada datang dan dia berjalan sendirian dari lapangan ke barat. Yang entah apa yang ada di pikiran, nah itu tuh. Itu kalau saya pun merinding tadi dengar cerita itu, tidak bisa aku nahannya. Oke, terima kasih. Kami akhiri pergesahan pada sore hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Wiwin. Makasih.